Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kelas 11 MIA 4, MIA 5, MIA 6, MIA 7, MIA 8, dan MIA 9. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari cara menghitung pajak penghasilan. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan mempelajari menghitung pajak penghasilan dalam kurung PPh. Dalam menghitung pajak penghasilan ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama menghitung PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua menghitung PKP, penghasilan kena pajak. Yang pertama menghitung PTKP, ketentuannya wajib pajak pribadi 54 juta rupiah, wajib pajak menikah 4.500.000 rupiah, wajib pajak istri bekerja 54 juta rupiah, wajib pajak anak atau tanggungan 4.500.000 per orang. Nah, wajib pajak anak yang kena tanggung hanya 3 orang maksimal. Kalau anaknya lebih dari 3, misalnya anaknya 4, 5, 6, maka wajib pajaknya hanya yang dihitung 3 orang anak. Lalu kita langsung ke contoh soal. Pak Budi mempunyai istri yang tidak bekerja dan 2 orang anak. Pak Budi bekerja di perusahaan swasta. Berapakah PTKP yang harus dibayar Pak Budi? Maka jawabnya, wajib pajak pribadi Pak Budi sebesar 54 juta. Wajib pajak menikahnya 4.500.000 rupiah. Karena istri Pak Budi tidak bekerja, maka dia tidak kena pajak 54 juta. Jadi langsung kita ke wajib pajak anak. Anak Pak Budi ada 2 orang. Jadi wajib pajaknya 9 juta, 4.500.000 dikali 2 menjadi 9 juta. Maka PTKP Pak Budi 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta, maka PTKP-nya sebesar 67.500.000 rupiah. Contoh soal kedua. Pak Andi mempunyai istri yang bekerja dan 4 orang anak. Pak Andi bekerja di bank dan istrinya bekerja sebagai seorang guru. Berapakah PTKP yang harus dibayar Pak Andi? Lalu kita lihat jawabannya. Wajib pajak pribadi Pak Andi 54 juta. Wajib pajak menikahnya 4.500.000 rupiah. Wajib pajak istri bekerjanya 54 juta rupiah. Wajib pajak anak, Pak Budi mempunyai 4 orang anak. Yang kena pajak hanya 3 orang. Maka 3 dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. Maka PTKP-nya sebesar 54 juta ditambah 4.500.000 rupiah ditambah 54 juta ditambah 13.500.000 menjadi 126 juta rupiah. Nah, itulah contoh soal dari menghitung penghasilan tidak kena pajak. Nanti ketentuan ini akan Ibu fotokan, ketentuan dari penghitungan PTKP, wajib pajak pribadi, wajib pajak menikah, wajib pajak istri bekerja, dan wajib pajak anak. Nanti Ibu kirim di WA untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal-soalnya. Lalu kita masuk ke menghitung penghasilan kena pajak PKP. Ketentuannya, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Antara 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%.
Antara 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Nah, dari tabel mengenai penghasilan kena pajak dan tarif pajak ini, kesimpulannya, jika pajak penghasilan sampai 50 juta, maka 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Nah, kalau pajak penghasilan sampai 50 juta rupiah, 15% dikali 200 juta rupiah, ini sama dengan 30 juta rupiah. Kalau pajak penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta. Ini ketentuannya. Nah, nanti Ibu akan fotokan ketentuan dan tabel dari penghasilan kena pajak. Nah, jika penghasilannya di atas 250 juta sampai 500 juta, maka 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000 rupiah. Nah, jika penghasilannya di atas 1 miliar, maka 30% dikali 500 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal mengenai PTKP. PTKP Pak Budi yang sudah kita cari di sebelumnya sebesar 67.500.000 rupiah. Yang ditanya, berapakah pajak penghasilan terutang Pak Budi? Nah, kalau kita lihat 67.500.000 rupiah, kita lihat di tabel, dia berada pada 50 juta sampai 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Nah, cara menjawabnya, kalian tidak boleh langsung membuat 15% dikali 67.500.000 rupiah. Itu salah. Tapi kalian harus menjawab dari awal, yaitu 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Lalu masuk ke 15% dikali 17.500.000 rupiah. Ini dari mana? Dari 50 juta sisa dari 50 juta untuk mencapai 67.500.000 adalah 17.500.000 rupiah. 67.500.000 dikurang 50 juta, 17.500.000 rupiah. Maka sama dengan 2.625.000. Jadi pajak terutang Pak Budi sebesar 2.500.000 rupiah ditambah 2.625.000 rupiah sama dengan 5.125.000 rupiah. Begitulah cara menjawab pajak penghasilan terutang. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Kalau kita lihat dari PTKP Pak Andi, kita lihat tadi dia 126 juta rupiah. Berapakah pajak penghasilan terutang Pak Andi? Nah, kita lihat dari tabel. Kalau kita lihat dari tabel, 126 juta juga terletak pada tarif 15%, yaitu 50 juta sampai 250 juta rupiah. Dan kita tidak boleh langsung menjawab 15% dikali 126 juta rupiah, itu salah. Kita harus mengurutkannya seperti ini. 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah.
15% sisanya. Sisa dari 126 setelah dikurangi 50 juta, hasilnya 76 juta rupiah. Maka 15% dikali 76 juta rupiah sama dengan 11.400.000 rupiah. Maka pajak terutang Pak Andi adalah 2.500.000 rupiah ditambah 11.400.000 rupiah sama dengan 13.900.000 rupiah. Nah, begitulah cara menjawabnya. Ibu kasih contoh soal selanjutnya. Kalau tadi dia masih ditarif 5% sama 15%. Jika tarifnya lebih dari itu, bagaimana cara mencarinya? Ibu kasih contoh, diketahui PTKP 580 juta rupiah. Berapakah pajak penghasilan terutangnya? Kita lihat ke tabel. Di tabel 580 juta rupiah, dia di atas 500 juta, maka tarif pajaknya 30%. Kita tidak boleh langsung menjawab 30% dikali 580 juta rupiah itu salah. Kita harus menghitungnya dari 5% dikali 50 juta, 15% dikali 200 juta, 25% dikali 250 juta, 30% dikali sisanya. Nah, lihat jawabannya ya. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. Kalau kita lihat dari yang kita kerjakan, 50 juta ditambah 200 juta sudah 250 juta. 250 juta tambah 250 juta sama dengan 500 juta. Sisanya kita kan yang kita cari adalah 580 juta. Maka sisanya setelah kita cari 500 juta, sisanya adalah 30% dikali 80 juta. Maka 30% kali 80 juta sama dengan 24 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan. 2.500.000 rupiah ditambah 30 juta ditambah 62.500.000 rupiah ditambah 24 juta sama dengan 119 juta rupiah. Nah, begitulah anak-anak, jika PTKP-nya di atas 500 juta rupiah. Ibu kasih contoh soal selanjutnya. Jika PTKP-nya 630 juta rupiah. Nah, ditanya pajak penghasilan terutangnya, maka sesuai yang kita lihat di tabel, kalau 630 juta rupiah, maka dia juga berada di 30%. Maka semua tarif-tarif ini harus kita masukkan. 5% dikali 50 juta, 15% dikali 200 juta, 25% dikali 250 juta. Baru 30% dikali sisanya. Nah, kan kalau 5% kali 50, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, ini sudah ada 500 juta. Sisanya 630 juta dikurang 500 juta, sisanya 130 juta. Maka 30% dikali 130 juta sama dengan 39 juta. Maka 2.500.000 rupiah ditambah 30 juta rupiah tambah 62.500.000 rupiah
ditambah 39 juta rupiah, pajak penghasilan terutang sama dengan 134 juta rupiah. Nah, begitulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup ekonomi kita. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya.